Bertempat di Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kamis 12 November 2020 telah berlangsung dilaksanakan acara kegiatan kunjungan kerja Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bersama rombongan Kementerian Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Pusat. Dengan berlangsungnya acara kunjungan Menteri Pertanian dalam Ekspos Inovasi Tanaman Hias dan Akselerasi Diseminasi Inovasi Teknologi mendukung terwujudnya industri florikultura yang modern, mandiri, dan berdaya saing. Informasi teknologi display inovasi, demo teknologi, benih sumber penelitian dan pengembangan pertanian tanaman hias. Dalam acara kunjungan Menteri Pertanian tersebut hadir PJS Bupati Cianjur, Dirjen Pertanian, dan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten, dan para staf Kementerian Pertanian. Kalau dalam negeri tidak suka, luar negeri suka, karena budayanya adalah. Hadirin yang kami hormati, telah kita ikuti arahan Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, dan dengan demikian usai sudah seluruh rangkaian acara. Melakukan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan Ekspos Inovasi Tanaman Hias untuk mengatakan tanaman hias dalam negara tropis ini adalah salah satu potensi yang alam Indonesia menunjangnya. Kita punya varietas berbagai tanaman hias yang sangat khas Indonesia, dan tanaman hias yang sangat khas itu dibutuhkan bahkan diminati oleh hampir seluruh negara di dunia. Di Jepang, di Asia, di Saudi Arabia, di tanah Jazirah Arab, di Inggris, di Eropa maupun di Amerika dibutuhkan. Dan pengembangan ekspornya sementara kita tata makin kuat dan kelihatannya juga makin menghasilkan. Kirisan kita udah ratusan juta ya. Bahkan kita bisa lakukan, dan kirisan yang tadinya cuma di dataran rendah, dataran tinggi, sekarang udah bisa dibuat di dataran tinggi, di dataran rendah. Nah, ini menunjukkan bahwa matahari, kemudian angin yang tidak putus, air juga yang kuntur tanah kita yang macam-macam ini menjadi potensi dari tanaman hias yang besok banyak sekali yang bisa dilakukan oleh rakyat. Melakukan tanaman hias tidak hanya membutuhkan lahan yang besar. Lahan-lahan di sekitar rumah kita, halaman-halaman rumah adalah bagian-bagian yang besok akan didorong oleh Kementerian Pertanian. Tentu yang harus bekerja utama adalah pemerintah daerah setempat. Kita mengasistensinya, kita memberikan support system. Kalau pemerintah daerahnya seperti apa yang dilakukan Kabupaten Cianjur dan beberapa kabupaten lainnya mendorong ini lebih kuat, maka tentu litbang kami akan mendekat. Dirjen Horti akan mendekat memberikan penguatan-penguatan. Katakanlah untuk memberikan asistensi bagaimana melakukan pembibitan, bagaimana mengambil bibit awal, dan mempersiapkan budidaya tanaman hias. Ya. Sisi lain, udah sulit nih Pak, pupuk Pak, ini mekanismenya seperti apa Pak? Pupuk di mana? Di Cianjur Pak, Cianjur khusus. Kan harganya sampai 500.000 yang asalnya dari 250.000 per Tidak, kintal. betul. Ya, Ayo kita taruh. ya. Sebentar saya cek. Kemarin Cianjur Selatan Pak, itu susah Pak, petani itu Pak mendapatkan gimana Saya Pak? bicara tanaman hias. Ya. Ada dirjen. Oke. Di mana? Di Cianjur Selatan Pak, semua Sindang Barang, Agra Bintar semua Pak. Mereka petani pada mahal Pak. Mahal Pak. Iya betul. Nanti saya cek. Iya Pak. Saya cek udah. Baru kemarin minggu kemarin yang tahap keduanya direalisasikan keseluruhan. Tetapi kan di situ musim tanam sudah banyak. Yang pada akhirnya yang 40% kan. Tapi alhamdulillah kemarin sudah kita undang seluruh distributornya. Karena kan kalau pupuk subsidi itu kebijakannya dua menteri, Pak. Menteri Pertanian sama Menteri Keuangan. Pupuk banyak di stok pihak pabrikan, distributor, karena SK Menteri Keuangannya belum turun, ini juga tidak bisa direalisasikan.
Tapi alhamdulillah sekarang sudah berjalan dan seluruh distributor sudah melaksanakan pendistribusian ke seluruh kios-kios yang ada. Pak, mekanismenya seperti apa? Emang harus dari ke ketua kelompok tani itu membelinya lewat situ atau gimana Pak? Ada kios yang ditunjuk oleh distributor. Ini kan mekanismenya ada RDKK ya, rencana detil kebutuhan kelompok. Nah, itu yang diusulkan oleh kelompok, diusulkan pada kami usulkan ke tingkat provinsi, ke tingkat kemudian direkap ke seluruh nasional. Memang ini bukan kelangkaan ya, keterlambatan ini secara nasional, seluruh nasional. Jadi sekarang berjalan. Usernya aja yang membutuhkan sebetulnya, padahal kami yang harus protes juga gitu. Nah, kemarin sudah kita panggil. Nah, apabila ada kios-kios, Bapak juga dari media silahkan masuk ke kita diinformasikan. Kalau stok sendiri banyak ya Pak ya? Stok sebetulnya tidak kekurangan, tidak ada kelangkaan sebetulnya. Hanya keterlambatannya itu SK Menteri Keuangan kan belum turun Pak untuk tahun kedua, tapi sekarang sudah. Berapa sih kebutuhannya Cianjur? Cianjur itu urea saja 35.000 ton. Kemarin sudah terrealisasi semua kalau melihat dari data RDKK. Seperti itu. Ukurannya yang paling siap itu adalah pertanian. Ya, jadi yang paling siap pertanian karena rakyatnya udah terbiasa melihat sawah, melihat itu yang harus dijaga gitu. Di sekitar kita sudah ada pertanian. Kita jalan kemana-mana lihat pertanian. Kalau begitu yang paling siap pertanian. Dan di masa pandemik ini, di masa semua menjadi slowing down, bayangkan, tidak ada orang bisa keluar rumah, tidak ada yang boleh pergi terbang kemana-mana, seenaknya nggak ada. Dan kita udah 8 bulan loh. Kalau kau tidak keluar rumah, kalau kau tidak terbang kemana-mana, kau bisa menghasilkan uang nggak? Nggak ada. Kalau begitu, yang menghasilkan hanya pertanian, karena kalau kau toh dalam rumah tetap harus cari makan, saudara.